Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana sahabat-sahabat? Saya baru enak tidur, enak makan, enak segala-galanya. Pikiran tenang, badan sehat, adem ayem kalau kata orang tuh. Menyambut dengan proses, mungkin kalian sudah melihat, mungkin kalian sudah mendengar, sedikit banyaknya mungkin kalian ada rasa senang. Saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan kalian selalu mengikuti perjalanan-perjalanan Cik Raden, apalagi di kemarin-kemarin hari, hampir kurang lebih 2 minggu. Ngeblangsak, ngeblungsuk, masuk hutan, keluar hutan, ke jurang, ke kali, nggak tahu lagi. Informasi simpang siur. Tapi dengan kekuasaan Allah secara nyata, keajaiban yang ditunjukkan secara nyata di dalam kehidupan, perjalanan kehidupan, segala interaksi, apapun dilakukan, berjuang, tiada tanpa yang mengenal melelah, apalagi mengeluh. Siang dan malam, hujan petir, tidak ada yang namanya dipedulikan. Dengan satu tujuan, penyelamatan, pencarian saudara kita, sahabat kita, yaitu Bang Re Lampung. Dengan seketika itu, ketika saya merasa penasaran, bertanya-tanya, sudah saya katakan ketika kemarin saya benar-benar gelisah. Langsung saya nekat berangkat. Alhamdulillah. Walaupun saya senang ketika Bunda Ratu mengatakan bahasanya senepan. Bahasa senepan itu bahasanya yang singkat tapi maknanya dalam. Ya gimana? Nak Are sehat, selamat. Kau sabar dan tenang saja. Iya, saya bukan nggak percaya, nggak yakin ya. Saya percaya. Dengan kata-kata Bunda Ratu seperti itu, saya yakin percaya. Tapi kan secara dalam was-was, ketika saya jelaskan, saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, simpang siur, bertanya-tanya, apalagi subscriber. Dan seluruh spiritual pun, sahabat-sahabat dari tim Bang Re Lampung, selalu tidak kurang-kurangnya mereka. Baik secara dalam tenaga, pemikiran, materi, dikorbankan. Berjuanglah, bahasanya berjuang. Demi yang namanya kebersamaan untuk menciptakan dalam satu tujuan, memberantas kezoliman di muka bumi ini, ya. Bukan abal-abal soalnya ini, ya. Jadi kalau abal-abal itu nggak ada, benar, nyata ini sahabat. Jadi kalau bicara kalau masalah kita abal-abal itu bukan lagi cerita masalah abal-abal, ini real secara nyata. Tapi alhamdulillah semuanya itu saya berkeyakinan kepada Allah, saya bermunajat langsung kepada Allah, mungkin melalui syariat daripada yang saya jalankan kepada, mungkin kalian lihat berinteraksinya saya kepada Bunda Ratu, emang nyata, senyata-nyatanya. Sampai sekarang detik ini saya belum bisa berjumpa, belum ketemu sama Bang Re Lampung, mungkin saya entah malam, entah besok, entah nanti saya akan ketemu dan pengen bicara, ngobrol dulu ya. Ngobrol, mungkin nanti saya live streaming kan sama dia, gimana cara dan cerita perjalanan yang sebenarnya. Artinya jelas
secara kebetulan ketika perjuangan yang ada, tim spiritual sudah mencari kemana-mana. Alhamdulillah Bang Rey muncul di sungai di atas batu, bertemu dengan saudara saya, sahabat saya, King Marpel sama Ki Slamet. Situ mereka sempat baku hantam, saya lihat ada keributan-keributan, nggak ada lagi yang namanya kita bicara nego-nego. Akhirnya Bang Rey mungkin tidak kuat, tidak tahan melihat daripada kejadian seperti itu yang dialami. Ketika Bang Rey langsung sadar bahwasanya memang niat si pendekar bisu dan para gerombolan preman ini bukan lagi mau nyawa para spiritual yang lain. Yang ada semua, termasuk kepunyaan, keberadaan, kepemilikan, semua yang aset-aset Bang Rey Lampung mau di bumi anguskan, maksudnya dihantam sama si gerombolan si bisu ini. Otak daripada Supeng, Mat Janggar, si Mahesa itu luar biasa perjuangan. Nah, ketika saya alhamdulillah waktu itu mungkin kalian lihat ya, saya baku hantam juga dengan Mat Loreng. Konon secara dalam perjalanan saya pun tidak menyangka di mana ketika Mat Loreng masih saja yang namanya nggak jauh beda daripada otak si bisu mau menghantam lagi si Raden. Alhamdulillah saya nggak tahan sebenarnya. Menahan sabar itu sulit sahabat ya, nggak tahan, sulit sekali. Seketika pemikiran saya tidak ada yang namanya panjang lebar, 4x4 tidak ada lagi, jumlahnya 16. Di situ remuk kan jeruh kan. Iya. Saya pengen tahu kalau sudah remuk begitu, gimana rasanya sekarang? Saya yakin seyakin-yakinnya, baik itu dari gerombolan-gerombolan ketika perseteruan sama Bang Rey Lampung, baik perseteruan saya sama gerombolan sama si Mat Loreng, pasti mereka mendatangi, pasti mereka tidak masih ada puas-puasnya. Karena kenapa? Mafia mereka ini sahabat, iya, mafia kelas kakap kaliber, kalau bahasa orang itu sudah jadi jaringan, di mana setiap apa yang mereka inginkan, setiap dituju itu supaya bagaimana yang dihadapi ini dianggap rendah, kecil, ya, tiada tanding. Mereka lah paling hebat, paling kuat, paling gagah, paling segala-galanya. Itulah yang dimiliki mereka. Karena kenapa? Sifat daripada yang tertanamkan kepada mereka itu karena sifat-sifat daripada keangkuhan, yang kesombongan yang mereka tidak bisa yang namanya diomong, diarahkan. Karena mereka, saya paling jago, saya paling sakti, saya paling hebat. Ya, ya monggo-monggo saja. Silah-silahkan saja. Walaupun mereka seperti itu ya silahkan. Yang jelas semuanya itu saya sudah berkeyakinan tidak ada persoalan, permasalahan. Setiap apapun yang akan kita hadapi tidak selesai dengan kata-kata. Setiap permasalahan tidak bisa selesai juga dengan otot, apalagi dengan persaingan, apalagi dengan sifat-sifat mereka, keserakahan. Saya udah niat-niat tulus untuk menciptakan, membangun yang namanya
pondok pesantren, malah didatangi. Seolah-olah itu katanya mau dibangun diskotik, kan edan itu. Sama halnya. Makanya perjalanan kami ini hanya beda perjalanan aja. Ya, saya sama Balai Lampung hanya beda perjalanan, tapi dalam satu tujuan untuk yang namanya memberantas kezaliman di muka bumi ini. Bukan berarti saya sama Balai Lampung sama tim-tim sahabat-sahabat lain itu bahasanya jadi pahlawan, kesiangan, bukan. Iya. Tapi kenapa? Semakin mereka dibiarkan, semakin mereka tidak bisa lagi yang namanya diajak bicara baik-baik, ya semakin merajalela, ya terpaksa. Kalau bahasanya itu, kalau kita sudah bina, tidak bisa, kita arahkan, masih pun tidak bisa. Kita ajak bicara baik-baik, masih pun nggak bisa, ya terpaksa. Kita binasakan. Itulah satu-satu jalan. Kalau sudah kita binasakan, ya biar tahu, biar kerasa bagaimana dinamika kehidupan, perjalanan kehidupan akan mereka tuai sesuai dengan perbuatannya. Ya, jadi sahabat-sahabat, saya sedikit banyaknya mungkin kalian sudah melihat dari tentang perjalanan saya, karena saya selama ini seharusnya saya benar-benar tenang. Dalam arti kata tenang secara dalam kehidupan yang saya jalani. Tapi dengan kenyataan yang ada. Bukan ketenangan yang ada. Yang ada kendala dan rintangan halangan menjadikan suatu ajang pemicu membuat saya bangkit untuk memberantas namanya kezaliman ini. Ya. Jadi saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, saya doakan dulu kalian, semoga kalian sehat walafiat, semoga kalian dalam keadaan diberikan rezeki yang melimpah ruah, semoga derajat kalian, cita-cita kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dukungan kalian, saya pun tidak bisa membalas, hanya Allah yang akan membalas. Nah, dengan secara dalam perjalanan yang saya lakukan, dengan sedikit banyaknya adanya baku hantam yang selama ini, mungkin itulah suatu peringatan bagi mereka. Kalau mereka bercermin, ya, apabila masih saja mereka masih merajalela, maksudnya membuat keonoran di muka bumi ini, yang mau tak mau, babat habis, sikat, nggak ada urusan. Tapi sambil ngopi sis, kita lagi santai, kita ngobrol ya. Iya. Jadi yang pasti sahabat-sahabat, apabila kalian saya ingatkan, saya kebetulan saya bilang tadi, enak makan, enak tidur, enak segala-galanya. Kemunculan daripada Banggi Lampung, doa saya dijabah, bahwa Banggi benar kata Bunda Ratu, sehat, selamat. Saya sudah banyak terima kasih atas penyampaian-penyampaian disampaikan sama saya, ketika saya selalu berjuang, tiada henti. Ya. Nah di sini sahabat ada salah satu Cik Raden katakan, sampaikan dulu biar kalian sahabat-sahabat mengerti, memahami. Ini bukan abal-abal ya. Ini produk Cik Raden khusus. Artinya Cik Raden racik, Cik Raden sudah doakan, berbunajat langsung kepada Allah dengan khasiatan. Bisa diuji, bisa dibuktikan secara nyata. Ketika kalian mengalami salah satu penyakit, entah itu encok, pegel, linu, asam urat, nggak tahu saya, segala-galanya, ya. Baik itu kebas-kebas, sakit kepala, semua, lambung semua, ya. Saya menjamin
dengan keabsahan secara nyata karena udah ribuan banyak orang membuktikan, ya. Saya tidak mau cerita atau pamer atau sombong, ya, atau apalagi menyombongkan diri, tidak ada. Tapi saya menjamin dengan keabsahan ketika produk saya, baik saya secara langsung berinteraksi dengan Bunda Ratu Nyiro Kidul, baik itu wasilah-wasilah daripada penitipan terhadap diri saya, inilah yang akan saya berikan kepada sahabat-sahabat. Inilah waktunya ketika saya bisa berbagi kepada sahabat-sahabat. Inilah suatu pembuktian bagi saya. Mudah-mudahan ketika kalian memesan, membeli produk Cik Raden, dengan secara nyata kalian rasakan apabila ketika kalian sudah mengonsumsi atau memakai, karena ini media, secara media, secara lantaran, syariat artinya kita jalankan, tapi hakikat hanya milik Allah. Dengan inilah kalian nanti akan bisa merasakan keajaiban itu apabila badan kalian kurang sehat, sakit-sakit. Ketika kalian sudah minum madu dari Cik Raden, sari serbuk Cik Raden racik, dari garam yang namanya garam karomah, ada garam asma, ada minyak melati keraton, ada minyak pemikat, ada minyak untuk tulang-tulang atau urat-urat yang patah keseleo, ya. Bahkan kalau ini baru semalam saya dapat dari Bunda Ratu, yaitu minyak namanya Mustika Ayu, ya. Ini dari Bunda Ratu nih, sahabat. Kalau saya buka radius 200 meter, luar biasa ini minyaknya. Aromanya, Masya Allah, nggak bisa ngebayangkan. Tahu sendiri, namanya juga sudah Mustika Ayu. Ini bukan abal-abal, sahabat, ya. Nggak ada kita itu nama abal-abal, itu nggak ada, ya. Real, nyata. Ketika saya sampaikan ini, tidak ada yang namanya kita rekayasa. Secara nyata, aktual, jelas, ya. Jadi apabila kita memberikan suatu secara transaksi, secara jelas, dilihat kalian, penyaksian secara nyata kalian lihat, bukan abal-abal, ya, nyata, ya, nyata senyata-nyatanya. Apabila kalian, bahkan saya katakan, membutuhkan pengobatan medis maupun non medis, nggak perlu kalian itu kunjung atau mendatangi saya, nggak perlu, cukup video call saja. Saya bisa mendeteksi, saya akan tahu penyakit apa, menanggulangi, bagaimana caranya kesembuhan kalian itu dengan waktu. Kalau saya kasih waktu lama itu paling 3 hari, paling cepat 1 kali 24 jam bisa dinyatakan terbukti nyata sehat dan sembuh. Ada datang. Hah? Iya, aku terluka dalam, Sirik. Apa lagi? Kebetulan kau membawa obat. Apa? Menoreng. Kenapa kau? Hah? Aku minta obat. Minta obat apa? Luka dalamku ini, Cik. Ke dalam, luka dalam. Kemarin. Ya biarin aja. Terus ngapain kau datang ke sini? Iya, Cik. Maksudnya? Tolong, Cik. Ya duduk dulu kau sini. Itu, Cik. Kenapa kau Jok? Sakit, Cik. Nah, sakit. Ya bangunlah. Sakit sekali, Cik. Sakit. Aduh. Cik. Waduh. Kebetulan kau membawa obat, Cik. Obat. Iya. Enak bener. Enggak, walaupun saya ada obat yang saya sudah siapkan dari dulu, nggak mungkin namanya akan saya obati. Mat Loreng. Tolong, Cik. Sakit sekali ini, Cik. Sekarang kau ngomong bahasa yang sakit dan minta tolong sama saya. Sakit dalam aku, Cik. Sakit dalam. Bagus berarti hantaman yang ada Braja Musti, Braja Singa, Braja segala-galanya itu ngehantam kau. Bagus. Sekarang apa maksudnya kau minta obat dengan saya? Pusakaku ini yang mengancam. Iya, berarti kan bukan salah saya, itu kan pusaka dirimu. Iya, Cik. Iya, itu namanya senjata makan tuan. Sakit sekali, Cik. Iya, enak. Saya senang. Mungkin sahabat-sahabat saya pun senang lihat dengan apa yang saya tayangkan ini, ngeliat
tingkah lakumu selama ini bagaimana? Hah? Tolong Ci, obatnya. Tolong obati, enak bener. Kenapa kau tidak mencari mbah dukun ke sana? Iya, cari yang namanya ke dokter tak kemana. Iya, Sudah Ci. sudah. Iya, Kenapa nggak sembuh? ya ini karena ada di kau obatnya Ci. Iya. Tolong Ci. Jadi kalau kata orang itu baru keraso, iya, baru keraso iwaknya. Sesak napas. Biar modar kata subscriber saya. Gimana? Janji, aku pengen hidup Ci. Pengen hidup. Ya kenapa kau pengen hidup? Kenapa kau melakukan kehidupan itu bukan jalan-jalan yang baik, yang benar? Hah? Kau lakukan itu apa yang selama ini yang kita diajarkan baik dari zaman nenek moyang kita sampai zaman orang tua kita sampai sekarang, bahkan kita ada yang namanya pendidikan, ya itulah harus kita lakukan. Sudah Ci, berikan obat itu Ci. Kau punya hati nurani kan Ci. Hah? Nih obat nih. Ci. Obat tuh. Iya. Hantam kan. Dia kan mat loreng. Kita punya kantong loreng. Main kantong macan. Ini. Sekali. Janji. Udah Ci. Iya. Aku minta obat Ci. Jangan disiksa aku Ci. Biarkan. Tuh sahabat saya, assalamualaikum Ciraden, ikut bahagia atas keselamatan. Ya terima kasih, betul. Saya juga senang ya, makanya saya agak tenang ini. Biasanya saya tiap hari siang malam mau subuh buta, nggak ada mengenal lah, hutan masukin, nggak ada urusan. Iya. Kebetulan hati kau tenang Ci, berikan obat itu Ci. Apanya? Badanku sakit semua Ci ini Ci. Enak bener. Tolong Ci. Ketika kau bahasanya pamer kekuatan, kesombongan, bahwa kau paling hebat, paling gagah. Iya Ci. Ini apanya ianya? Berikan obat itu Ci. Nggak ada. Ngapain saya memberikan? Kalau kata orang itu, mat loreng, jadilah kita hidup itu jangan saling yang namanya menanamkan keserakahan dan kesombongan, seolah-olah kita paling hebat. Jangan merasa kita tuh seolah-olah paling gagah. Iya. Jangan merasa seolah-olah apa namanya tidak ada tanding. Iya. Ci, berikan obat itu Ci. Iya. Aku mendengar nasihat Ci. Tolong berikan obat itu Ci. Sakit Ci. Apa itu? Rodia. Oh ya, jangan dia obatin, betul. Ci, jangan dengarkan sahabat-sahabat kau Ci. Iya, mereka nonton nyimak karena perilakumu wajar. Aku kesakitan merintih ini Ci. Iya, nggak apa-apa. Jadi sahabat itu lebih senangnya ketika geram yang ngeliat kau selama ini selalu menyakiti saya. Kejam sekali sahabat-sahabat kau itu Ci. Mana ada, justru mereka itu mengingatkan kalau bisa sadarlah, tobatlah. Aku tidak akan tobat. Apalagi nggak mau tobat, mau jadi apa kau hidup kau? Ci, tolong berikan obat itu Ci. Kau sekarang. Penawaran Ci. Iya, kalau saya mah maaf ngomong, jangankan seperti obat-obat penyakit dirimu seperti itu. Oh iya Ci, tolong Ci aku Ci. Sakit sekali antaman kemarin Ci. Bagus. Luar biasa. Iya. Wah. Jadi enak. Ya sakit Ci. Sakit. Iya Ci. Jadi kalau udah sakit begini, apa yang kau rasakan? Mau apa kau tujukan? Mau kau apa sekarang? Iya. Aku tidak bisa apa-apa Ci. Bagaimana bisa apa-apa? Senjata makan tuan, remuk jeruk kata orang. Iya. Sakit sekali. Iya, rasakan. Iya. Aku tidak bisa apa-apa semalam Ci. Iya. Mencari kau tidak ketemu. Kebetulan ketemu Ci. Berikanlah obat itu.
Obat apa? Luka dalam ini, Ci. Sangat parah, Ci. Tolong, Ci. Jangan dengar-dengarkan sahabat kau, Ci. Iya. Mending kau berikan obat itu kepadaku, Ci. Enak benar kau bicara seperti itu, Mak Loreng. Iya. Enak benar kau bicara seperti itu. Iya. Tolong, Ci. Enak benar kau bicara seperti itu, Mak Loreng. Enak benar kau. Jangan kau merasa yang namanya semua apa yang kau lakukan itu kau mudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Tolong, Ci. Tolong apanya? Sampingku ini yang mana? Untuk mengobati sakitku ini, Ci. Tolong berikan, Ci. Apanya tolong berikan? Obat, Ci. Ada. Tobat kau sadar. Jangan. Itu contohnya itu. Si perempuan Mimi yang kau hasut, kau dendam. Sekarang dia udah sadar. Mau kau apakan lagi dia kalau udah sadar begitu? Mau kau ajak lagi? Iya. Aku tidak akan tobat, Ci. Aku tidak akan tobat. Iya. Kalau kamu nggak mau tobat, ya rasakan sendiri akibatnya. Tolong, Ci. Tolong. Bertobatlah kepada Allah. Kau minta ampun ya. Ci, tolong, Jadi Ci. supaya apa yang selama ini kau perbuat, apa yang kau lakukan, mudah-mudahan itu jalan terbaik. Iya. Jangan kau mengikuti rasa egomu, ya. Jangan kau merasa paling hebat, paling gagah, paling kuat. Iya. Itu kan sebatas apa ya? Mengikuti daripada hawamu. Percuma kau memiliki kesaktian. Percuma kau mendapatkan yang namanya kemampuan yang sangat tiada tanding, tapi semua orang kau aniaya, semua orang kau anggap kecil, kau anggap seolah-olah tiada tanding. Ya berarti kan kau itu sombong. Nah, dengan kesombonganmu sekarang ini hukumannya kau rasakan. Iya. Ci. Iya, Ci. Aku mendengar, Ci. Tolong berikan obat itu, Ci. Tolong, Ci. Luka dalamku ini sangat parah. Bagus. Sesak napasku, Ci. Bagus, bila perlu hilang juga nggak apa-apa. Jangan, Ci. Tolong, Ci. Tolong aku, Ci. Gimana sahabat? Kalau sudah begini, sahabat-sahabat kau pasti setuju, Ci, untuk memberikan obat itu kepadaku, Ci. mana ada? Iya, Ci. Kita mau tanya. Nih, sahabat, kata dia tadi ngomong, saya suruh ngerayu. Suruh ngerayu, maksudnya subscriber. Supaya subscriber saya ini artinya suruh ngobatin. Iya. Iya. Mereka baik-baik sahabat kau, Ci. Ya baik. Iya. Tapi kalau untuk kau nggak mungkin baik. Kenapa? Karena perilakumu, Mak Loreng. Iya. Sahabat-sahabat kau pasti menginginkan. Nggak bisa, jangan Ki. Tuh. Gimana? Jangan diobatin, Ci. Tuh. Iya. Bohong kau, Ci. Itu komentarnya. Apa itu? Jangan. Itu. Siapa itu namanya? Komentarnya. Biarkan. Bohong, Ci. Nih. Obat nih. Ci, sakit, Ci. Itu obat namanya. Aduh, sendi-sendiku sakit. Sendi-sendinya. Kita dapat tontonan hiburan sahabat ya. Ngelihat perilaku Mak Loreng ini, auzubillah ya. Manusia-manusia tiada. Allahu Akbar. Saya maafnya ngomong sahabat ya. Kalau bukan nggak inget dosa, udah saya kubur hidup-hidup bener. Iya. Uratku terasa putus. Kurang ajar kau, Ci. Ya biarkan lah. Tuh, banyak sekali
jangan diobatin. Jangan diobatin gimana? Tolong obati aku, Ci. Hmm. Aduh, tanganku kaku. Ah. Norma, tuh jangan diobatin Ci, Dajjal katanya. Lagi siapa ini? Sarung, ya. Jangan diobatin, jahat, betul, tuh. Siti, Ci, kamu nggak sedikit gila, jangan sedikit obatin, tuh. Tolong, Ci. Merasakan, bagus Ci, tambah lagi kalau bagus tuh. Saya suruh tambah lagi. Jangan, Nah. cukup. Halo, Ci, sakit. Kau tambah lagi. Ci, kejam kau, Ci. Kejam, yang kejam itu dirimu, Mak Loreng. Iya. Ibu Sri, Assalamualaikum Ci. Jangan diobatin kata Bu Sri. Ini ada komentarnya. Biar saja. Iya. Mereka memantau gimana komentar di sini. Mengatakan nama saya. Nyampaikan. Karena mereka menyimak selama ini. Tahu perbuatan dan perilakumu, Mak Loreng. Iya. Jangan dengarkan sahabat-sahabat kau, Ci. Berikanlah obat itu, Ci. Biar tahu tuh, merasakan ketika sakitnya itu cuma siasat. Oh, cuma siasat. Berarti kau kesini hanya berpura-pura ya. Benar, Ci. Setelah kau diobatin kau merajalela lagi. Benar, Ci. Iya. Aku akan berubah. Malah brutal lagi, masih mau ngacak-ngacak lagi. Aku akan berubah, Ci. Berubah apa? Iya. Dari sebelumnya aku akan berubah. Tipu muslihat. Mereka ini pandai ya, bersilat lidah, tipu muslihat. Jangan dengarkan sahabat-sahabat kau, Ci. Tolong aku, Ci. Mudizam, biarkan saja, jangan diobatin. Biar tahu saya bagaimana rasa. Iya, betul sahabat. Iya. Leni, ya, gimana Leni, sehat? Bermalah. Sakit, Ci. Terima kasih. Ya karena mereka udah mengatakan seperti itu, gimana? Hah? Yang ada juga katanya siksa lagi. Jangan, Ci. Iya. Cukup. Aduh, Ci. Ini kau. Sakit. Iya. Brengsek, Ci. Yang brengsek itu dirimu, Mak Loreng. Dari Malaysia, ya, siapa nama ini? Salam Ci, Malaysia hadir bantu doa untuk Ci Raden. Biar dia tewas. Prabu tobat. Tuh, Prabu aja tobat. Kau tidak tobat. Bodoh Prabu itu, Ci. Bodoh. Bodoh apa? Tobat apa tobat? Bodoh. Ya mungkin dia mau meninggalkan namanya, nggak mau ngikutin kau. Iya. Ci. Aku tidak akan tobat, Ci. Aku tidak akan tobat. Ya bagus. Tolong, Ci. Apanya? Tolong. Enak bener kau berkata tolong. Aduh. Sakit sekali. Sakit, bagus, enak. Iya, senang. Iya. Emi, Rahayu, enak banget. Ya. Nih katanya enak banget, bukannya memiliki akan dikuasai. Itu apa maksudnya kau? Hah? Apa, Ci? Aku tidak menguasai apa-apa, Ci. Kau bisa aja berkilah tidak menguasai apa-apa. Justru kau punya niat semua apa yang saya miliki mau kau ambil, mau kau kuasai. Itu Prabu sama Mimi, Ci. Sudahlah. Kau jangan berkilah di depan saya sudah tahu semua. Ini namanya siapa? Emi Rahayu, Semarang, terima kasih. Sumit Ibrahim, dialah yang bodoh, betul. Relmi, nama ini ya, namanya siapa ini? Ci, jangan diobatin Ci, kalau nggak mau tobat, jangan berubah. Jadi kadal aja Ci. Mau kau kukutuk jadi kadal? Jangan, Ci. Mau kau jadi kodok? Jangan. Mau kau kukutuk menjadi buaya? Sahabat-sahabat kau saja kau kutuk, Ci. Iya, mereka itu geram melihat kau itu, tingkah laku kau, Mak Loreng. Sakit. Tolong, Ci. Apanya? Iksan, sudah Ci Raden, biarkan jangan diobatin tuh.
Mereka ini nggak nyuruh, nggak mendukung saya. Bohong mereka, Cik. Bohong. Ya mereka menonton gimana? Sakit sekali, Cik. Tuh, dari Malaysia. Benar sekali Ustadz misterius. Tuh, bertobatlah kau. Itu tidak akan taubat, Cik. Siapa, dari mana ini? Infinix, puas lihatnya Cik. Itu, puas mereka ngeliat kau itu. Ketika kau seperti ini. Jadi nggak ada yang namanya kejagoan lagi, sok-sok hebat. Bohong mereka, Cik. Bohong. Mereka bohong semua, Cik. Mai Sunah Sal Fauzi ya. Assalamualaikum Cik Raden, Cianjur. Oh Cianjur. Jangan diobatin Cik, biar kapok. Iya tuh, biar kapok katanya. Apa? Enak bener. Saya daripada ngobatin dia, sahabat. Ini kalau kata orang itu daripada mubazir, lebih baik jelas saya bagikan kepada subscriber, jelas. Jangan, Cik. Ada untungnya, ada manfaatnya. Jangan. Buat kesehatan jelas, menyembuhkan, mengobati, ya. Nggak ada yang namanya cerita produk daripada Cik Raden sudah diracik begini abal-abal, nggak ada. Iya. Jadi khasiatnya yang penting. Iya. Kalau sudah berkhasiat itu artinya punya yang namanya resep tersendiri, ketika dikonsumsi itu menjadi kenyataan, menjadi sembuh dan sehat. Iya. Obat kau memang mujarab. Iya jelas. Kenapa emang? Sangat bagus. Jelas. Kenapa emang? Obat kau bukan abal-abal, Cik. Oh, jelas. Berikanlah obat itu kepadaku, Cik. Iya. Jangan berikan kepada sahabat-sahabat kau itu, Cik. Nggak mungkin. Iya. Aduh. Kenapa? Cik. Apa? Berikan obat itu, Cik. Enak benar. Hanya kau yang bisa menyembuhkan aku ini, Cik. Aduh, kau tambah sakit. Biarkan saja. Biarkan saja sakit. Iya. Cik. Ya, Waalaikumsalam. Aduh. Dapat 2. Beli 200 dapat 2. Iya. Madunya 2, dikasih garam asmanya 2, jadi 4. Garamnya 3 boleh. Boleh. Iya, boleh. Boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Daripada saya kasihkan mat loreng, lebih baik saya kasihkan kepada ibu. Sehat ibu, jelas. Mending saya saja, Cik. Nggak ada. Jangan ke sahabat kamu, Cik. Saya, Cik, kalau saya kan ini, Cik, rumah saya kan belum laku, Cik. Kalau ditaburin, biar cepat laku, bisa kan, Cik? Insya Allah bisa, cepat. Nggak pakai lama itu nanti. Iya. Oh gitu. Tapi Cik, setiap hari, Cik. Nggak sekali aja. Taburin. Oh, sekali saja sudah. Kalau ditaburin namanya garam asma dan garam karomah ini mah beres semua. Iya, nggak ada urusan. Iya. Cik, kalau sekali aja, Cik. Kalau kena hujan kan meleleh, Cik. Iya, itu kan. Jarumnya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan sudah meresap ke buminya. Sudah yang tadinya nggak mau istilahnya kelihatan, akhirnya kebuka itu auranya itu. Iya. Iya, Cik. Jadi ya setiap hari, Cik, ya. Nggak usah, sekali saja. Nanti saya pandu, saya kasih tahu cara-caranya. Oh gitu, Cik, ya. Iya. Kalau 200 tapi beli garam aja, garamnya itu dapat berapa, Cik? Saya kasih 3. Oh 3. 3 terus bonusnya apa, Cik? Madu, saya kasih madu. Karena madu ini mau dipinta mat loreng, nggak saya kasih. Saya kasihkan ke ibu aja. Beri ke saya, Cik. Iya. Madu itu, Cik. Yang beri ke sahabat kau, Cik. Jadi kalau 200, Cik, dapat madunya 2, garamnya 3 gitu ya? Iya, saya kasih.
Iya, garam karoma, garam asma ada semua di saya. Iya. Iya. Garamnya untuk menaburkan ke ini Ci, apa? Ke rumah Iya. yang belum Iya. itu ya. Oke, saya lagi lab, nanti saya kirimin nomor rekening ya. Iya Ci, ya terima kasih Ci. Yus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau dengar sendiri kan, mana kan? Saya kasihkan tuh, saya bantu orang dengan garam. Walaupun medianya bukan abal-abal, dengar sendiri kau. Ini langsung ada yang telepon, ya. Madu saya kasihkan, saya obati, saya bantu biar kesehatan. Obat itu Ci. Enak bener ngasihin kau. Apa ngasihin kau? Sakit dirasakan karena perbuatanmu. Iya. Mulai menyesak ini. Iya, bagus. Bila perlu sesek segalanya, nggak apa-apa. Ci, tolong Ci. Berikan Ci. Obat itu Ci. Apa enak bener kau ngatas minta-minta obat seperti itu? Nggak ada. Dengarkan sahabat-sahabat kau Ci. Iya, karena mereka nonton, menyimak saya, wajar saya kasihkan. Iya. Tuh, ada lagi Nani, Ci. Apa ini Nani ini? Terima kasih. Darman, terima kasih sudah hadir. Iya, banyak ini yang katakan jangan diobati, jangan diobatin. Obatin Ci. Iya. Siti Naim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tuh. Loreng suruh pulang aja, Ci. Oh, suruh pulang. Kau suruh pulang, suruh pergi kau. Hah? Jangan dengar ke mereka. Ci. Sekejap kau. Kurang ajar. Mending pergi kau. Gak ada bukan kau, pergi kau. Awas kau. Iya. Kejam sekali kau. Hantam gebuk sama ini ya. Pusing saya sahabat ya. Itulah ketika manusia ya. Nih kalian dengerin. Ketika manusia butuh, menginginkan dalam satu tujuannya, belum tercapai, segala trik, segala cara dilakukan. Bila perlu suruh nyebokin pantat. Iya. Itu manusia. Iya. Makanya manusia ini ada dikatakan disitulah manusia sejati, manusia pengkhianat, manusia punya sifat iri dan dengki, manusia punya pemikiran selalu jahat sama orang, jelek sama orang. Tidak bercermin kepada dirinya sendiri. Coba kalau dia berintrospeksi, menanamkan ke dalam kolbunya, diisi dengan kalimah-kalimah tauhid, menanamkan dalam jiwanya itu zikir batin, insya Allah nggak ada yang bahasanya pemikiran-pemikiran itu jelek. Iya, selalu lurus jalan bagus ya. Biarkan orang jelek sama kita, jahat sama kita, yang penting kita jangan melakukan kejahatan. Intinya seperti itu ya. Karena Bunda Ratu sering mengatakan wejangan kepada saya, sabar nak nanti dengan sendirinya. Jangan orang jahat kau balas jahat. Orang jahat kau balas dengan kebaikan. Tapi kalau perilaku seperti Mak Loreng, itu ulah perbuatannya. Wajar. Mau minta obat, minta ini, nggak mungkin saya kasih. Kenapa? Percuma. Diobatin percuma. Ya, lebih baik kata saya tadi. Saya kasihkan kepada sahabat-sahabat dengan harga 300.000 sudah mendapatkan 6. 400.000 sudah mendapatkan 8. Tinggal pilih. Mau yang 400.000 atau yang 300.000. Caranya simple dan gampang. Cukup kalian transfer saja, hubungi WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346 ya. Transfernya di Bank BCA. Kalau punya Ciraden itu nomornya kalian catat di nomor 2920 587162. Bank BCA atas nama Basyirudin. Jelas? Kalau kurang jelas, hubungi saja WA Ciraden. Bisa kalian berinteraksi. Kalau keluar negeri, bisa. Ada yang 1.500.000, ada yang 2 juta. Tinggal jarak tempuh kemana kita kirim. Ya.
Tidak ada yang dipersulit, tidak ada yang namanya kita mau tipu-tipu, mau bohong-bohong. Saya katakan, saya nggak mau yang namanya cerita, nggak mau yang namanya legenda, nggak mau namanya katanya. Saya fakta, real, aktual, secara nyata, berinteraksi dan komunikasi, sepakat rundingan, itulah yang akan saya berikan. Mudah-mudahan apa yang selama ini menjadikan suatu wejangan yang saya tayangkan menjadikan suatu bukan sebatas yang namanya tontonan saja, tapi ada sedikit banyak yang kalian petik menjadikan tuntunan. Salam hormat, salam rahayu. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, perkuatlah yang namanya zikir batin, perbanyaklah berselawat, perbaiki yang namanya sholat, tegakkan namanya kebenaran. Satukan antara ucapan dengan hati menjadi satu. Jangan ucapan kita bicara seperti ini, hati kita beda. Itulah yang akan menyusahkan diri sendiri, bukan sapa-sapa. Oke? Terima kasih kalian sudah hadir. Saya pamit, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.